dinamika kependudukan itu artinya bergerak, berubah atau penduduk yang berpindah. Ada yang mendiami dan ada yang menetap. Paham sampai sini? Jadi kalau ditanya dinamika penduduk itu apa? Pergerakan, berubah atau tidak. Oke, intinya bergerak, ada perubahan baik jumlah, struktur, dan kesebarannya. Oke, lanjut ya. Nah, ini ada tiga faktor dinamika penduduk. Yang pertama ada kelahiran atau yang disebut dengan natalis. Yang kedua kematian atau mortalitas, dan yang ketiga perpindahan atau migrasi. Tahu nggak sampai sini? Oke, jadi kita bahas satu-satu ya. Untuk kelahiran atau natalis itu dilihat dari angka kelahiran. Jadi angka kelahiran itu merupakan angka yang menggambarkan jumlah kelahiran hidup dalam suatu wilayah. Jadi kata kuncinya di sini jumlah kelahiran hidup. Jadi kalau ada orang yang melahirkan, tapi anaknya meninggal, berarti dia tidak masuk ke dalam natalitas. Jadi walaupun dia lahir tapi tidak panjang umurnya, berarti dia sudah tidak tercatat dalam angka kelahiran. Oke, lanjut. Makasih. Oke, dari angka kelahiran ini ada dua faktor yang bisa kita ketahui. Yang pertama ada pendukung dan ada penghambat. Ibu, mungkin mamanya ada yang punya anak yang banyak? Saya Ada Desi saudaranya banyak yang anak. 10? Siapa itu? Pak Wayan. Wayan saudaranya berapa Wayan? Oh, ada 6. Siapa yang bilang 10 tadi? Oke, lanjut ya. Oke, jadi ini bentar. Jadi ini ada faktor pendukung kelahiran atau pronatalis. Jadi yang mendukung namanya pronatalis. Yang pertama adalah pernikahan pada usia muda. Jadi semakin muda kalian menikah, untuk memproduksi anak pun semakin besar kemungkinannya. Jadi kalau agak di atas umurnya, berarti untuk punya anak lebih banyak itu lebih kecil. Betul. Ada yang mau nikah muda? Kami. Oke, yang kedua adalah tingkat kesehatan. Jadi ini ada hubungannya kelahiran, pernikahan muda dengan tingkat kesehatan. Jadi tingkat kesehatan itu berpengaruh sama angka kelahiran. Semakin sehat semakin bisa memproduksi anak yang lebih banyak. Iya begitu. Jadi yang mau punya anak banyak harus sehat. Ya, kalau sakit gimana hubungannya? Ibu guru bagaimana dia bilang sehat Ibu guru? Pergi cek kesehatan. Olahraga, jangan makan yang cepat saji. Tuh contohnya. Oke, yang ketiga, asumsi bahwa banyak anak itu banyak rezeki. Ada yang percaya enggak? Tidak. Oke, mungkin di zaman dulu banyak yang percaya ini ya. Jadi yang saudaranya lebih dari 3 mungkin orang tuanya percaya seperti ini. Tapi kalau dilihat dari zaman sekarang kayaknya gimana kira-kira? Sudah jadi beban. Oke, yang selanjutnya kebutuhan tenaga kerja khususnya di daerah agraris tradisional. Maksudnya apa ini kira-kira? Katanya kalau ada anak tak banyak, kita nggak usah pakai pekerja dari luar. Saudara itu anaknya saja disuruh kerja. Katanya